Oleh sebab itu saya serahkan pemimpin yang cerdas dan pemimpin yang baik adalah pasti tahu tanda-tanda zaman kepada siapa kita harus bergaul untuk kebaikan bangsa dan negara. Dan itu sudah terbukti. Bang Anies jadi gubernur terpilih alhamdulillah dengan mantan ketua umum HIPMI. Perubahan di bangsa ini selalu diikuti oleh anak muda. Kita semua dalam ruangan ini, Bang Anies adalah bagian daripada anak muda untuk mewujudkan harapan bangsa ke depan yang lebih baik. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang Jadi ketika undang Aida aksi batal Pak Gub, ini panggung panas Pak Gub. Karena ini pidato saya terakhir di depan Pak Gubernur sebagai Ketua Umum PBHIPMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, kita bangga, kita cintai. Gubernur DKI Jakarta, Bang Anies Baswedan. Ini Pak Gubernur ini adalah senior saya di salah satu organisasi Cipayung. Berdiskusi dengan beliau sebelum beliau menjadi menteri atau menjadi gubernur. Biasanya dalam proses kepemimpinan nasional itu sekarang mereka tata rapi dari wali kota, gubernur, baru presiden. Nah, insya Allah kalau orang sudah jadi gubernur, kita doakan lagi supaya jabatannya bisa naik lagi. Ini kan saya hanya melihat dari sejarah saja, dan itu bukan pikiran saya, hanya mengingatkan kita aja. Yang saya hormati ayahanda Abang Latif yang luar biasa, yaitu pencetus, pendiri dan ketua umum HIPMI pertama. Dan cuma Abang Latif lah di bangsa ini yang mendirikan organisasi yang bisa kadernya menjadi presiden. Nah ini yang saya hormati. Oh, Bang Erwin Nasar datang, Bang Erwin. Nah ini ketua umum HIPMI yang jadikan saya jadi pengurus pusat, jadi departemen. Bang Erwin ini dulu Bang Gubernur, waktu dia tarik saya dari Papua, itu masuk ke HIPMI itu jabatan saya paling terendah. Departemen dulu, kompartemen, tapi nggak apa-apa. Ketua Pokto yang naikkan saya jadi ketua bidang infrastruktur. Ini komplit memang ini. Kepala-kepala dinas yang saya hormati, para senior, ada Bang Sarman, khusus Adinda Ketum Avi yang saya bangga cintai, ketua panitia, ketua-ketua umum HIPMI seluruh Indonesia, Pak Gub. Kemarin 3 hari lalu saya telepon Pak Gub bahwa peserta yang hadir ini kurang lebih sekitar hampir 2.000, di mana 467 kabupaten kota itu HIPMI-nya sudah ada. Kemudian 34 provinsi. Tapi Ketum Avi bilang tuh kursi nggak cukup. Saya bilang ini kau harus manfaatkan momentum ini. Tapi tidak ya, Avi tidak bisa membaca tanda-tanda zaman untuk perbaikan ke depan. Avi ini nggak bisa membaca tanda-tanda zaman. Tapi nggak apa-apa lah. Saya pikir bahwa apa yang diperoleh Avi ini sudah bagus. Sehingga bagaimana ke depan bisa bersinergi lagi. Abang Gubernur yang kami hormati, Munas adalah sebuah rangkaian kegiatan dari DPP dalam satu periode. Munas juga adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat organisasi. Dan dalam Munas ada beberapa keputusan penting, tidak hanya berbicara tentang siapa yang akan menjadi ketua umum, tapi berbicara juga tentang bagaimana konsolidasi perbaikan organisasi dan program kerja. Dalam proses kepengurusan kami, Abang Gubernur, perlu kami sampaikan bahwa tidak ada organisasi yang secanggih ini sekarang di Republik seperti HIPMI. Hampir semua organisasi pecah. Boleh Abang Gubernur cek, hampir semua organisasi pecah. Dulu organisasi yang membina anak-anak muda menjadi leadership intelektual nasionalis itu KNPI. Tapi apa yang terjadi? Saya juga sebagai mantan dari KNPI, saya melihat organisasi itu.
Kemudian pertanyaan berikut, siapakah yang mengambil positioning itu? Tidak lain dan tidak bukan HIPMI yang sekarang berperan aktif untuk mengambil positioning. Untuk menjadi ketua umum BPP HIPMI, Pak Gubernur harus mengelilingi 34 provinsi. Bayangkan menjadi gubernur DKI hanya datang ke wali kota di beberapa kota madya di Jakarta. Tapi menjadi ketua umum BPP HIPMI harus datang ke 34 provinsi. Jadi wawasan nasionalismenya mungkin, mohon maaf, HIPMI punya wawasan nasionalisme lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Atas dasar itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gubernur yang saya tahu betul bahwa sejak Abang Gubernur dengan Abang kami, Bang Sandi dilantik jadi Gubernur Wakil Gubernur, perhatiannya luar biasa sekali. Afi juga sudah menyampaikan Pak Gubernur, kami pikir bahwa sinergi ini dapat kita kembangkan lebih baik. Terakhir, saya menyampaikan, ketua-ketua umum HIPMI sekarang bukan lagi aktivis. Ketua-ketua umum HIPMI sekarang adalah betul-betul pelaku ekonomi di daerahnya masing-masing, yang suatu kelak mereka ini akan menjadi konglomerat di daerah mereka karena mereka mempunyai mentalitas leadership dan betul-betul mereka menjadi pelaku ekonomi daerahnya. Itu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota pun demikian. 467 ketua umum HIPMI itu bukan kacang goreng. Mereka bukan ketua KNPI, mereka bukan ketua HMI atau ketua GMKI atau ketua yang lain yang mohon maaf kata kalau buat kegiatan masih mengandalkan proposal. HIPMI bisa menjadi fasilitator, dinamisator, bahkan kadang menjadi provokator mini juga. Oleh sebab itu saya serahkan pemimpin yang cerdas dan pemimpin yang baik adalah pasti tahu tanda-tanda zaman kepada siapa kita harus bergaul untuk kebaikan bangsa dan negara. Dan itu sudah terbukti. Bang Anies jadi gubernur terpilih alhamdulillah dengan mantan ketua umum HIPMI. Di Pilpres mantu HIPMI kalah karena dilawan kader HIPMI juga. Itu soal memang di situ. Tapi bagi HIPMI tidak ada yang kalah dan tidak ada menang karena kita punya satu falsafah bertanding untuk bersanding. Dan itu saya pikir sebagai alat berkat. Bang Chandra sekalipun WA baku hajar terus sama saya di grup. Tapi saya pikir kalau saya pilih A tetap A. Habis itu baru Bang Chandra bilang Adinda selamat di atas kemenangan. Saya bilang kalau nggak selamat saya selesaikan juga soalnya. Bang Erwin ketika perbedaan pilihan politik kami di TV berbeda dengan pandangan profesionalisme, nggak apa-apa. Karena itu memang prinsip dan ajaran-ajaran yang dibangun di HIPMI. Kultur itu, kultur perbedaan dengan positif selalu diajarkan. Dan begitu selesai dari panggung kita berpelukan. Senior, kita hormati karena dalam HIPMI itu mengenal 2 pasal. Pasal pertama, setiap perintah senior dan apapun yang diinginkan oleh senior wajib hukumnya untuk dijalankan dan diterjemahkan oleh junior. Senior tidak pernah bersalah. Dan pasal 2, apabila senior bersalah tinjau pasal 1. Karena itu saya tetap bermenang MC bahwa sekalipun Pilpres saya menang sedikit nggak apa-apa lah bang. Menang dikit karena ini habis itu kita koalisi lagi. Karena kompetisi itu tidak pernah selamanya kita berkompetisi. Sudah saatnya kita berkompetisi, itu proses diakhiri dengan kolaborasi. Insya Allah ini mengajarkan kita untuk kebersamaan dan kekeluargaan. Saya pikir hanya itu, teman-teman. Yakinlah bahwa perubahan di bangsa ini tidak pernah lokomotif oleh orang tua. Perubahan di bangsa ini selalu lokomotif oleh anak muda. Kita semua dalam ruangan ini, Bang Anies adalah bagian daripada anak muda untuk mewujudkan harapan bangsa ke depan yang lebih baik. Saya pikir hanya itu. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. 7 tahun lagi kita di foto. Bisa berubah 2022 dan 2027 beda ibarat. Pak Anies itu calon menteri, Pak Anies yang ngomong. Calon menteri itu. Mas ada handphone depan Mas. Yang saya hormati, yang kita semua hormati, kita cintai, membanggakan senior kita, Bang Abdul Latif. Yang saya hormati Ketua
BPP HIPMI, Bung Bahlil Lahadiah, sama seluruh pengurus BPP, saya hormati juga Ketua Badan Pengurus Daerah, Bung Afifuddin, Suhaimi Kala, dan semua jajarannya, hadir tokoh-tokoh pengusaha muda HIPMI, ada Bung Erwin, Bung Okto, kemudian anggota DPRD kita yang juga HIPMI, Mbak Yuke. Kita kan mitra. Kemudian Bung Sarman, Novi, dan semuanya saja. Kalau disebut semuanya panjang, semuanya saja. Selamat datang kembali di Balai Kota. Alhamdulillah, buat teman-teman yang datang dari luar Jakarta, selamat datang. Buat yang dari Jakarta, selamat datang ke ruangan tempat Anda dulu dilantik. Karena pembunuhan anggota HIPMI kan di tempat ini, selalu tempat ini. Jadi ruangan ini pasti bersejarah buat semuanya yang di Jakarta. Alhamdulillah, selamat Bung Bahlil yang sudah memimpin. Jadi berapa tahun? Saya tadi mau sebut 5 tahun, tapi kelihatannya lebih. Betul, tidak banyak ketua ini bisa mengelola periode tugasnya. Tapi dari pidatonya tadi kelihatannya udah siap rapat kabinet. Kita doakan. Soalnya begini, sambutannya Bung Afif tadi kita doakan semoga Pak Ketua mendapatkan tempat yang lebih tinggi. Saya tuh rasanya kayak menghadiri suasana apa gitu ya. Semoga menghadiri. Tapi kita doakan, insya Allah nanti naik terus di sini ya. Alhamdulillah. Dan ini yang menarik dari ini itu begini. Satu sisi ada seriusnya, tapi juga suasananya selalu suasana santai. Dan buat teman-teman semua ini, buat kami di Jakarta ketika mendengar rencana itu, saya bilang insya Allah kita siap. Cuma kapasitasnya terbatas. Ternyata yang datang dari 467. Kalau HIPMI mengadakan Munas, semua hadir, ribuan yang datang. Insya Allah Munas ini menjadi contoh. Saya berharap menjadi contoh bagaimana berdemokrasi dengan baik. Bagaimana? Dan tadi sudah ada 3 calon ya sebetulnya. Satu sedang bekerja. Kita semua di sini pengalaman bekerja begitu ya. Jadi saling menghargai lah. Gitu. Ada yang dikirim untuk dengerin gitu kan. Ada yang dikirim untuk mantau gitu. Itu bagian dari keterampilan yang tidak bisa diulang lagi belajarnya. Ya belajarnya masa sekarang ini lah. Jadi kita bersyukur, saya berharap betul-betul jadi sesi matang. Kenapa begini? Nah, ini agak serius sedikit. Gini, dalam berbagai kajian tentang comparative politics terbukti tempat-tempat di mana di situ banyak transaksi ekonomi, banyak perputaran uang, di sana lebih siap berdemokrasi. Tempat di mana warganya terbiasa dalam sebuah transaksi pasar, dia akan lebih siap menerima menang dan kalah. Karena dalam transaksi selalu di pasar itu ada hari untung, ada hari rugi. Kalau untung dia bersyukur, kalau rugi besok insya Allah untung. Karena itu di dalam proses politik menjadi sesuatu yang rileks. Berpolitik itu rileks. Tidak aneh kalau di HIPMI itu satu di kubu A, satu di kubu B. Rileks juga. Meskipun belum tentu kalau menang dibagiin gitu kan. Rileks. Karena terbiasa dalam ini yang menurut saya harus dijaga. Bahkan ada temuannya. Temuannya adalah jumlah perputaran uang itu berkorelasi dengan perputaran suara. Oh, bukan itu maksudnya.
Monasnya politik ruang tertutup. Politik tertutup begini, di sebuah provinsi, di sebuah negara, di mana di situ ada perputaran uang cepat, maka di situ pula terjadi pembalikan suara. Tapi di tempat yang tidak ada perputaran uang, dari pemilu ke pemilu, partai yang menang tak berubah. Partai yang menang itu sama terus di tempat yang tidak ada perputaran uangnya. Tapi di tempat yang di situ ada perputaran uang tinggi, maka pemilihnya akan cenderung transaksional. Transaksi dalam artian, bila Anda menunaikan janjinya, kami pilih lagi. Bila Anda tidak menunaikan janjinya, tidak kami pilih lagi. Itu bukan temuan di Indonesia saja, itu temuan di seluruh dunia. Apa pesan penting dalam konteks ini? Bila kita Indonesia ingin demokrasinya maju, maka perekonomiannya pun harus didorong untuk maju. Lebih banyak orang berkegiatan di perekonomian akan membuat kita lebih matang dalam berdemokrasi. Mudah-mudahan nanti HIPMI dalam munasnya pun matang, sesudah itu menjadi pendorong demokrasi kita terkonsolidasi lebih baik lagi. Nah, siapa yang menentukan sebuah proses demokrasi itu berjalan dengan baik? Yang menentukanlah yang kalah. Yang menang tidak pernah menentukan proses demokrasi berjalan dengan baik. Bila yang kalah menerima, maka dia akan berjalan dengan baik. Dan kita baru beberapa hari yang lalu melepas Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie barangkali satu pesan penting dari peristiwa-peristiwa yang dialami adalah bagaimana beliau mengajarkan kepada kita, sekarang kita ambil hikmahnya, untuk mengetahui ambang batas di mana sebuah perselisihan tidak boleh diteruskan. Ambang batas itu ada, itu dipahami. Kalau kita tidak memahami ambang batas, maka perselisihan itu akan diteruskan habis-habisan. Mau lihat contohnya? Mudah, lihatlah di Timur Tengah sana. Perselisihan tanpa ambang batas. Apa yang terjadi? Segalanya dihabiskan untuk perselisihan. Tapi kalau kita melihat kematangan belum berbeda, maka kita punya ambang batas. Di fase ini cukup. Pak Habibie itu ditolak pertanggungjawabannya di MPR. Kita semua tahu sejarahnya. Apakah masih berhak untuk maju? Masih. Secara legal dia bisa. Secara legitimasi dia tidak ada. Legal bisa, legitimasi tidak ada. Tapi apa yang diputuskan Pak Habibie? Lalu mengatakan cukup sampai di sini. Padahal kalau mau diteruskan bisa. Semua persyaratan legal ada. Tapi diputuskan tidak, cukup. Memahami kata cukup itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam demokrasi kita hari ini. Cukup. Nah, harapannya nanti ketika sudah kompetisi, karena kita menyaksikan kemarin tadi cerita banyak tempat ketika kompetisi habis-habisan, habis itu keluar tandingan. Di Jakarta pun kita mengalami keluar tandingan. Insya Allah HIPMI tidak pernah keluar tandingan. Selalu bisa muncul dengan itu kaitan organisasi. Sekarang teman-teman sekalian, tadi Bung Bahlil juga cerita, kalau dulu banyak aktivis, sekarang justru lebih banyak lagi pure entrepreneur. Karena itu kami berharap teman-teman semua HIPMI ketika Bang Latif memulai sesuatu yang baru untuk membuat tempat bagi pengusaha-pengusaha muda tumbuh berkembang, wadahnya ada. Dimana karena nasional pada waktu itu kita punya space, ruang untuk berkiprah secara ekonomi. Hari ini kita bagian dari dunia global. Jakarta itu terintegrasi. Jarak Jakarta hari ini, Jakarta dengan Singapura itu lebih dekat daripada Jakarta dengan Cianjur, Jakarta dengan Tasik, Jakarta dengan apalagi kalau Jakarta dengan pedalaman Kalimantan, jauh. Jarak ekonomi antara Jakarta dengan Singapura itu lebih dekat daripada jarak ekonomi antara Jakarta dengan kota-kota lain meskipun di Jawa Barat. Integrasi kita dengan dunia tinggi sekali. Kami berharap, ini harapan kami kepada teman-teman muda, jadilah pionir Indonesia di garda terdepan untuk mewakili bangsa kita dalam kompetisi ekonomi global di masa yang akan datang. Harapan dititipkan pada HIPMI. Dan untuk itu, teman-teman sekalian, negara mana yang selalu ikut Piala Dunia?
Ada yang tahu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Brazil. Brazil itu Piala Dunia apapun pasti ikut. Kapanpun belum pernah Brazil tidak ikut Piala Dunia. Apa yang terjadi di situ? Mengapa dalam urusan sepak bola Brazil selalu masuk Piala Dunia, tapi dalam urusan bulu tangkis tidak, dalam urusan bisnis tidak, dalam urusan konstruksi tidak? Apa yang membuat dia dalam urusan sepak bola berhasil, urusan lain tidak? Ini pesan ini relevan dengan internasional. Dalam urusan sepak bola, Brazil menerapkan prinsip 100% meritokrasi. 100%. Urusan yang lain belum tentu. Karena di Brazil itu ada kelas berwarna kulit putih, ada kelas berwarna kulit coklat, ada kelas berwarna kulit hitam. Dalam urusan sepak bola, dia tidak ditanya anak siapa, keponakan siapa, saudara siapa, makmur tidak makmur, sama sekali tidak. Dikasih bola, Anda pegang bola dengan baik, Anda dapat kesempatan yang sama. 100% meritokrasi. Karena itu Brazil selalu mendapatkan orang-orang terbaik muncul ke permukaan. Indonesia, Olimpiade Sains kita sering sekali menang. Kenapa dalam Olimpiade Sains kita menang? Karena dalam urusan sains 100% meritokrasi. Yang berangkat mewakili Indonesia adalah orang-orang yang terbaik, dipilih melalui seleksi meritokrasi. Maka ketika mereka berangkat atas nama Indonesia, mereka berangkat menjadi orang-orang terbaik dan menang di sana. DKI barusan menang di Rusia 2 hari lalu. Ini contoh. Kita akan masuk ke level global. Karena itu saya berharap HIPMI menjadi organisasi pengusaha muda yang memberikan meritokrasi sebagai poin utama. Karena akan berhadapan dengan dunia global. Bila meritokrasi itu dipegang, Indonesia mampu mengalahkan dunia. Indonesia memiliki kapasitas yang pasti memukau dunia. Problem utama yang kita hadapi selama ini adalah kalau ngirim apapun belum tentu karena meritokrasi. Harapannya organisasi ini tumbuh. Kenapa? Ketantangan itu terlalu besar. Dari utara banyak masuk, dari barat banyak masuk. Kalau kita tidak menjadikan organisasi ini sebagai organisasi meritokratik, nanti khawatirnya kita kalah dengan pelaku-pelaku yang dari luar. Kami berharap teman-teman muda dari HIPMI bukan hanya jadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya, tuan rumah di negeri sendiri itu penting. Tapi yang lebih hebat lagi adalah tamu mempesona di negeri orang. Bahwa HIPMI arena berkaryanya bukan sebatas peta Indonesia. Arena berkaryanya adalah peta dunia. Dan kalau Anda berkaryanya peta dunia, maka bawahnya modal meritokrasi. Mudah-mudahan Munas ini nantinya ya memilih pengurus, ya membuat garis organisasi, dan pemimpin yang baru yang memimpin HIPMI nantinya akan bisa membawa HIPMI untuk menjadi garda terdepan dalam kompetisi antar bangsa, antar komunitas usaha. Selamat Munas, selamat menjalankan amanat, dan Bung Bahlil sekali lagi selamat. Sekarang bisa duduk tenang sampai akhir Oktober. Kita nggak tahu lagi nanti akhir Oktober tugas apa ya. Akhir Oktober, dan mudah-mudahan buat semua yang terlibat juga diberikan kemudahan. Dan saya berharap insya Allah Munas di Jakarta berlangsung dengan aman, nyaman, damai, dan HIPMI malah makin terkonsolidasi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3.